saya Dinar Adinda Pangestuti, saya dari Part 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Untuk menjawab pertanyaan ini, mohon maaf saya membawa kertas karena saya tidak hafal dengan pertanyaannya. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan pertama, pentingkah peranan seorang pramuwisata dalam mengenalkan destinasi wisata yang ada di daerah di Indonesia? Menurut saya penting sekali. Karena apa? Seorang pramuwisata atau tour guide ini merupakan ujung tombak di dunia pariwisata. Mengapa demikian? Karena dialah orang yang pertama kali menemui wisatawan tersebut. Contohnya saja, kan kalau kita ke Bali tentunya akan ada guide lokal yang asli dari Bali. Nah, di sana dia tidak hanya bercerita sekilas tentang Bali atau apapun itu, dia juga memperkenalkan tradisi-tradisi mereka. Seperti misal saat saya di Bali waktu kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA itu saya sempat dikasih tahu ada pertunjukan tari bareng atau apa gitu kalau nggak salah. Mohon maaf saya lupa karena itu sudah lama sekali. Itu dia menjelaskan makna dari tari-tarian tersebut. Maksudnya saat kembali ke bis, beliau menjelaskan lagi kepada kita makna dari tari-tarian itu. Dan di tarian itu tentunya memiliki moral value atau hal yang dapat diambil hikmahnya. Lalu next, yang kedua, jelaskan bagaimana kiat-kiat tour guide mempromosikan destinasi wisata daerah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Menurut saya seorang tour guide itu mempromosikannya, kan sekarang zaman semakin canggih, bisa juga melalui sosial media atau mungkin seorang tour guide itu juga bisa membuat Instagram atau Twitter atau Facebook dengan mengupload foto-foto dari destinasi wisata dan memberi caption yang menarik agar wisatawan bisa datang. Selain itu juga saat wisatawan datang ke Indonesia bisa juga menceritakan asal-usul atau hal yang menarik dari daerah yang dikunjungi agar si wisatawan bisa kembali lagi ke tempat tersebut dan menggunakan jasa dari tour guide itu. Lalu next, yang nomor 3, di era pandemi mungkinkah kita berhasil mempromosikan destinasi wisata yang dimaksud? Jelaskan langkah-langkah konkret. Ya, menurut saya mungkin saja kita bisa mempromosikan. Kan sekarang zaman juga semakin canggih. Lalu beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah kan ada webinar tentang virtual tourism atau sebuah video yang ditujukan agar wisatawan tidak jenuh di rumah. Jadi bisa melihat pemandangan dari berbagai destinasi yang ada di Indonesia. Bisa juga si tour guide ini bekerja sama dengan pengelola destinasi wisata ya di daerah untuk membuat virtual tourism. Selain itu juga kita kan meminimalisir kerumunan. Selain itu juga agar wisatawan tetap aman dan mengurangi jumlah pasien COVID. Lalu next, saya akan menambah lagi yang nomor 3. Mungkinkah kita berhasil? Pasti berhasil, karena siapa sih di era ini yang tidak memiliki sosial media? Tentunya hampir semua kalangan itu memiliki sosial media. Seenggaknya tuh Facebook, biasanya tuh banyak orang yang memiliki Facebook. Lalu untuk Instagram mungkin juga bisa memiliki.
Bahkan beberapa tetangga saya, ibu-ibu itu juga sudah ya banyak yang memiliki Instagram dan Facebook. Next, nomor 4. Kita apa lagi yang bisa kita tawarkan ke wisatawan sehingga mereka mau berkunjung ke Indonesia di masa pandemi ini? Mungkin yang pertama adalah mengenalkan sebuah lokasi destinasi wisata, mengenalkan gimana di tempat itu ada apa aja, lalu hal yang membuatnya unik itu apa aja, sehingga wisatawan ini penasaran dan datang untuk berwisata ke tempat wisata tersebut. Lalu next, nomor 5, jenis destinasi wisata apa yang menurutmu bisa ditawarkan pada jenis wisatawan? Mengapa? Dan apa berpengaruh dengan jenis wisatawan? Jenis destinasi wisata. Oke. Mungkin saya agak sedikit tidak paham dengan pertanyaan nomor 5, tapi saya berusaha menjawab. Contohnya banyak sekali destinasi wisata yang sekarang buka dan juga banyak pengunjung yang ke sana. Misalnya kayak air terjun di Nganjuk itu di Sebudo itu banyak yang ke sana. Itu dari kalangan keluarga. Mengapa demikian? Karena tempatnya yang adem dan juga nyaman untuk liburan sejenak. Lalu mengapa berpengaruh dengan jenis wisatawan? Karena tidak banyak orang yang mungkin menyukai ke air terjun. Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan wisata alam. Mungkin ada juga beberapa orang yang lebih suka kayak wisata alternatif kayak rafting dan lain-lain. Apa berpengaruh dengan? Menurut saya juga berpengaruh juga. Mengapa? Karena mungkin ya ada beberapa orang tua yang bukan orang tua, maksudnya orang lanjut usia yang tidak bisa mengunjungi tempat tersebut karena mungkin jika diajak berjalan jauh mungkin capek seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari saya, dan saya sudah menjawab 5 pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.